Halo semua, kali ini gue bakal kasih tahu kalian alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat dompet secara handmade atau yang bisa disebut juga dengan leather good. Alat ini bisa digunakan untuk kalian yang pemula. Baik, kita mulai videonya. Yang pertama adalah alat potong. Di sini gue punya 4 alat potong. Yang pertama roller cutter, yaitu pisau yang berbentuk bundar ini. Biasanya gue gunain buat potong liter yang besar untuk mempermudah pemotongan karena tidak memakan banyak tenaga. Nah, di sini cara pemakaiannya adalah tinggal didorong dan ditarik. Yang pertama lo harus putar dulu bagian belakangnya. Alat potong ini bisa lo dapat di online shop atau di tempat ATK. Nah, selanjutnya ada pisau yang besar ini yang berwarna merah. Pisau ini biasanya gue gunain buat potong kulit yang keras karena membutuhkan tenaga yang cukup besar. Nah, selanjutnya ada pisau kecil. Nah, ini biasanya gue gunain untuk pengguntingan atau pemotongan kulit-kulit yang kecil karena lebih fleksibel dan kepalanya bisa diganti. Namun ini kayaknya sudah keras banget ya, jadi gue butuh tang mungkin untuk pergantian karena udah lama nggak gue ganti juga. Nah, selanjutnya ini ada gunting biasanya gue gunain buat gunting benang ya. Nah, mungkin itu alat potong yang kita butuhin. Nah, selanjutnya gue kasih nama alat garis karena ini buat ngegaris pinggiran dari kulit sebelum kita jahit supaya rapi ya. Jadi kita ngejahitnya berdasarkan garis itu. Nah, yang pertama ini bisa diputer. Nah, tinggal pakainya seperti ini. Nanti akan timbul garis di tempat di kulitnya. Nah, cuman gue kurang suka sih pakai yang itu. Nah, yang kedua ini seperti jangka. Lo bisa bikin lingkaran pakai jangka ini. Dan lo bisa garis karena ujungnya cukup runcing menurut gue. Nah, itu bisa diputar knopnya. Nah, selanjutnya yang berbentuk L ini bisa diputar sih sebenarnya, cuman cukup keras. Oh maaf, kayaknya salah putar. Oke, udah kebuka. Nah, ini biasanya gue pakai untuk kulit yang lembut karena kalau pakai jangka akan tergores cukup dalam. Nah, cara pakainya juga sama, tinggal lo garis. Nah, nanti akan keluar garis di kulitnya. Dari ketiga alat ini, jangka ini yang paling sering gue pakai karena menurut gue lebih enak aja makanya, dan lebih ada gambarnya, ada garisnya gitu loh di kulitnya. Nah, yang ketiga ini adalah tools untuk jahit. Setelah lo kasih garis, lo harus bolongin kulitnya karena kalau lo langsung jahit itu lo nggak bakal kuat. Kulit itu cukup keras ya, dibolongin pakai jarum. Jadi lo harus bolongin pakai alat ini. Yang pertama itu ada seperti roda yang ujungnya runcing-runcing seperti ini. Nah, lo bisa kasih atau jalankan rodanya di kulit yang telah lo garis tadi. Nanti akan ada bolong-bolongan kecil untuk lo bisa bolongin. Menurut gue biar rapi aja. Jadi, nah setelah lo kasih bolongan, nanti lo tusuk pakai alat ini. Nah, yang kedua ini sama, cuman ini kurang gue pakai karena kurang runcing ya, jadi nggak ada bekasnya di kulit. Nah, kalau yang ini digunain buat ngebolongin atau membikin pinggiran. Jadi mungkin lo bikin pinggirannya lebih ke agak setengah lingkaran atau apapun. Nah, di sini ukurannya bermacam-macam, gue punya cukup banyak, cuman yang gue keluarin cuman beberapa. Nah, lo tinggal pilih ukurannya aja sesuai dengan keinginan lo. Nah, selanjutnya itu, nah ini juga banyak kan. Nah, selanjutnya kita punya yang namanya apa ya, kayak garpu gitu ya.
Nah, yang ini bentuknya seperti diamond, kepalanya seperti diamond. Nah, ukurannya 4 mm kalau yang gue punya. Nah, di sini juga banyak macam-macam, ada yang 6, 4 dan 2. Nah, gue yang 4 ada 2 kayaknya nih. Nah, ini cara pakainya sih tinggal dipukul kepalanya. Jadi dari garis yang tadi udah lo bikin, lo tancepin yang kayak garpu ini, tancepin di garisnya, ikutin garis yang tadi, terus lo pukul. Nah, sama yang pinggirannya ini juga, yang pinggir ini yang terakhir, cuman modelnya bukan diamond. Nah, ini lebih ke kayak runcing-runcing gitu sih. Nah, nanti hasil jahitan lu bakal sesuai dengan bentuk dari garpu-garpu ini. Nah, kalau di rumah lu berisik sih, gue lebih nggak nyaranin sih. Maksudnya di rumah lu kontrakan atau apa, gue nggak nyaranin buat pakai alat yang ini karena cukup berisik makanya. Nah, gue lebih prepare pakai alat 2 yang ini aja. Mungkin lain kali gue bakal kasih tahu juga atau bikin video untuk cara pemakaian alat-alat ini agar lebih jelas. Nah, mungkin alat-alat ini aja yang kalian butuhin buat awal-awal. Tidak perlu mahal-mahal, menurut gue sih nggak terlalu mahal ya, karena ada yang jual paketan juga di online shop, banyak di Tokopedia atau Bukalapak itu banyak. Nah, selanjutnya ada alat untuk finishing atau burnishing. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk merapikan pinggir-pinggir dari kulit. Jadi ketika lo selesai, lo bisa rapiin pinggir kulitnya biar lebih rapi dan lebih kelihatan profesional. Ini ada beberapa alat yang menurut gua lo harus beli, cuman nggak harus sih, opsional lah. Nah, yang pertama itu yang seperti alat dokter, mungkin seperti pinset dokter ya namanya ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk bersihin pinggir, jadi biar pinggiran lo itu seperti setengah lingkaran, lebih bagus gitu, nggak kotak. Nah, di sini gue punya 3. Sebenarnya ini harus diasah, jadi ada batu asahannya, cuman gue belum ada batu asahan jadi belum gue asah. Nah, ini untuk nipisin kulit. Nah, yang kuning ini buat nipisin kulit, jadi ketika kulit lo terlalu tebal, nah, lo bisa tipisin pakai ini. Nah, ini juga sebenarnya buat pinggiran, cuman sama kayak yang pertama ini, namun menurut gue kurang tajam, jadi nggak gue pakai. Nah, ujungnya kurang lebih seperti itu, kayak ada cekungan. Nah, itu biasanya yang butuh diasah biar lebih tajam. Nah, gue di sini punya 3 ukuran, jadi tinggal pilih sesuai dengan keinginan. Nah, selanjutnya ada kayu-kayu ini. Kayu ini biasanya digunain setelah lo potong ujungnya setengah lingkaran, karena kurang rapi biasanya ada serpih-serpihan gitu, lo gosok pakai kayu-kayu ini. Nah, ini kan kayunya seperti setengah lingkaran, jadi lo tinggal gosok. Nah, ukurannya sesuai ketebalan dari kulit lo. Nah, ini juga, cuman ini jarang gue pakai karena menurut gue kurang bagus. Nah, yang bagus nih yang ini. Nah, kalau lo mau beli yang menurut gue, saran gue yang ini. Nah, untuk ujungnya biasanya gue gunain buat setelah jahit, biasanya itu susah untuk masukin benda ke dalam kainnya atau ke dalam kulitnya, jadi ujungnya biasanya dipakai itu. Sedangkan ujungnya besi ini biasanya gue pakai buat ngelem, masang lem atau nempelin lem di kulitnya. Nah, yang ini adalah wax atau lilin. Lilin biasanya gue kasih buat yang garpu tadi. Nah, biasanya gue olesin itu supaya ketika dipukul ke kulitnya, itu kulitnya nggak nempel ke garpunya, karena kalau nggak tajam cukup keras, jadi harus dikasih wax atau ke benang. Biasanya benang
biasanya benang kalau dikasih wax lebih bagus untuk ngejahit lebih lancar gitu loh. Nah kalau ini biasanya gue pakai buat ngasih air di tempat kulit, tempat-tempat tertentu, atau buat mewarnain kulit. Nah kalau yang terakhir ini buat ngebolongin kulit, biasanya buat jam tangan ataupun ikat pinggang, karena butuh bolong sesuai ukuran yang lo mau. Nah kepalanya bisa diganti-ganti sesuai ukuran. Nah menurut gua alat-alat ini aja sih yang lo butuhin untuk dasar pertama kali. Yang lainnya sih menurut gua opsional ya. Nah oh ya, ada satu lagi gue lupa, itu amplas. Nah amplasnya seperti ini. Amplasnya yang ada dua sisi, yang pertama itu agak kasar, nah yang kedua itu lebih halus. Jadi lo bisa, setelah lo potong pinggirannya pakai alat yang pertama tadi, lo bisa kasih amplas dulu, baru lo gosok pakai yang kayu. Nah kita masuk ke yang terakhir. Di sini adalah untuk perawatan dari kulit itu sendiri ataupun untuk pewarnaan. Nah yang pertama gue punya mink oil. Mink oil biasanya gue gunain buat tas atau dompet yang benar-benar kulit ya, karena sayang harganya cukup mahal, sekitar 200 ribuan. Jadi lo bisa gunain ini buat kulit tas, sepatu yang benar-benar kulit, yang jangan buat yang sintetis karena sayang banget untuk harganya cukup mahal dan dapat cuma dikit. Nah yang punya gue ini mereknya Colorlite, lo juga bisa cari yang merek yang lain. Bentuknya seperti minyak beku ya. Nah maaf kamera gue agak silau, jadi bentar. Nah ini caranya makainya diolesin aja, mungkin pakai tisu atau pakai kapas, tinggal olesin rata biar kulit lo lebih lentur. Nah selanjutnya ada burnishing gum. Nah burnishing gum ini biasanya dipakai sebelum lo pakai yang kayu tadi. Jadi setelah lo pakai besi untuk motong pinggiran, lo olesin ini supaya lebih halus. Sebenarnya nggak harus pakai ini sih, pakai air pun bisa. Nah isinya seperti itu, kayak semen putih gitu. Nah ini gue beli di Zato Indonesia dan harganya sekitar 100 ribuan. Nah untuk mink oil sendiri isinya seperti ini, jadi kayak minyak beku gitu. Nah selanjutnya ada buat pinggiran dari kulitnya. Jadi pinggiran ini kayak karet. Nah ini warnanya coklat. Nah mungkin udah keras, gue jarang pakai sih karena menurut gue yang natural lebih bagus. Nah ini biasanya dipakai buat pinggiran. Kalau lo punya tas mungkin ada kayak pinggiran karetnya gitu, nah itu biasanya pakai itu. Nah ini yang black, yang hitam, gue juga nggak pakai. Nah harganya gue juga kurang tahu, ini gue belinya juga di Zato. Nah yang terakhir ini ada buat pewarnaan kulit. Kalau misalnya lo kulit nabati, misalnya warnanya agak ke pink krem gitu, nah lo bisa warnain pakai ini. Nah ini warnanya kalau nggak salah coklat coklat dark brown. Nah ini gue beli di Zato juga, harganya gue kurang tahu, gue lupa. Nah selanjutnya ada yang black. Yang black ini buat pewarnaan kulit juga. Nah ini gue beli di Zato juga. Biasanya ada kode-kode warnanya, lo tinggal ikutin aja kode warna sesuai yang lo inginin. Jadi segitu dulu video dari gua. Menurut gua item yang terakhir ini nggak terlalu penting-penting banget karena harganya cukup mahal. Mendingan lo tabung dulu duit lo buat beli-beli alat yang lain. Kalau emang lo hobi bikin dompet atau bikin tas secara handmade, mungkin lo bisa jual juga, siapa tahu laku. Nah kita nggak tahu ya, namanya rezeki. Nah sekian dulu video dari gua. Kalau ada salah-salah kata atau salah informasi mohon maaf. Terima kasih.